Rahasia kita sebagai orang percaya mengalami kemenangan setiap hari, hari demi hari kita mengalami kemenangan adalah kalau kita ini memiliki pergaulan intim dengan Roh Kudus setiap hari. Jadi kita memiliki keintiman yang dalam dengan Tuhan melalui doa dan penyembahan. Bukan hanya sekedar di gereja atau secara korporat, tapi secara pribadi di kamar doa. Setiap hari tanpa sedikit pun kita tidak lakukan. Setiap saat kalau perlu kita memiliki hubungan pribadi yang intim dengan Tuhan. Ini adalah salah satu kunci hidup kita mengalami kemenangan. Nah, ketika kita ini jauh daripada Tuhan, kita menjadi sasaran empuknya setan. Karena setan adalah kurang ajar sekali, tidak tahu diri. Dia akan klaim terus kita ini menjadi miliknya dia. Makanya setan akan pakai semua kelemahan dalam diri kita ini untuk menggagalkan rencana Tuhan. Setan akan masuk dalam diri kita itu kalau ada celah. Biasanya celahnya itu adalah kelemahan yang terjadi dalam hidup kita. Bapak Ibu, kita harusnya orang percaya hari demi hari semakin kuat di dalam Tuhan. Ketika kita ini kuat di dalam Tuhan, memiliki pergaulan dan keintiman dengan Tuhan, Tuhan yang berkuasa. Makanya seringkali saya ngomong berulang-ulang, harusnya roh kita, manusia roh kita ini yang berkuasa, ngontrol semua jiwa kita, apa yang kita pikir, apa yang kita rasa, apa yang kita mau, dan mengendalikan tubuh kita. Tapi banyak orang Kristen, udah minggu ke gereja, udah rajin ke gereja, ngakunya Kristen, KTP-nya Kristen, tapi kelakuannya, manifestasinya adalah manifestasi perbuatan roh jahat. Harusnya kita memanifestasikan dari perbuatan-perbuatan tangan Tuhan. Kita harus menjadi kepanjangan Tuhan. Tuhan itu harus berdiam dan bertahta menguasai kita sepenuhnya di dalam diri kita. Tuhan mau kita menjadi tempat tinggalnya, dan Tuhan mau kita menjadi tempat untuk memanifestasikan pekerjaannya, kuasanya melalui hidup kita. Tuhan mau lakukan itu. Setan pun juga pingin. Kenapa setan itu merasukin seseorang? Kenapa setan itu pingin tinggal pada pribadi seseorang dan merasukin menguasainya? Karena setan pingin tempat untuk eksis dan melakukan aktivitas. Makanya tidak heran ada orang-orang yang bersikap kelakuannya jahat sekali, tambah hari tambah jahat. Udah serem sekali. Karena apa? Manifestasi pekerjaan dari setan. Jangan pikir setan itu keluar dari pohon. Jangan dipikir setan itu berasal dari pohon beringin, dari hutan, dari tempat-tempat yang seram, atau dari jembatan yang sering terjadi kecelakaan. Bukan. Setan selalu keluar dari manusia. Tempatnya, favoritnya setan adalah bukan rumah kosong, bukan hutan lebat, bukan pohon yang rindang dan serem sekali. Favoritnya setan manifestasi adalah manusia itu sendiri. Makanya dia selalu mencari manusia untuk jadi dia tinggal, tempat beristirahat dan memanifestasikan kuasanya. Terutama adalah orang-orang yang pernah dilayani pelepasan, orang-orang yang pernah hidup dalam dosa dan kembali kepada Tuhan. Itu menjadi sasaran empuk setan. Kalau orang nggak percaya Tuhan, ya udah jelas pasti dia jadi miliknya. Karena setan kerjanya adalah mencuri, membunuh, dan membinasakan. Tapi kalau manusia itu didapati dan tidak percaya, pasti 100% jadi miliknya setan. Makanya untuk orang yang sudah mengalami kelahiran baru, orang yang sudah percaya Tuhan, seringkali struggle hidupnya, apalagi memiliki kelemahan masa lalu yang parah, yang dulunya melakukan dosa. Dan dosa itu begitu mengikat kuat. Perdukunan lah, persinahan lah, seks atau kelemahan yang lain, atau saya sendiri tidak pernah tahu kelemahan Bapak Ibu. Saya punya kelemahan yang sampai hari ini saya perlu salib karena setiap hari dan perlu kekuatan Tuhan. Ketika kita ini lahir baru dan kita ini berada dalam jadi miliknya Tuhan, setan masih tetap klaim bahwa kita ini menjadi miliknya. Makanya dia tetap cari celah supaya dia masuk dan menguasai kita. Kita makanya perlu setiap hari itu bergaul dengan Tuhan. Yang sanggup mengalahkan setan, mengalahkan roh jahat dan pekerjaan iblis adalah roh Tuhan sendiri, kekuatan Tuhan dan urapan Tuhan. Tidak ada solusi lain, makanya kita ini harus bergantung sepenuhnya kepada Tuhan, bergaul dengan Tuhan. Buka sebentar di Matius pasal yang ke-12, ayat yang ke-43. Jangan berpikir bahwa roh jahat itu keluar adanya di pohon, adanya di gunung-gunung, di tempat-tempat
sihir, di tempat-tempat penyembahan berhala, bukan. Bayangin, perhatikan baik-baik ini. Apabila roh jahat keluar dari manusia. Roh jahat keluar dari manusia. Roh jahat tempat paling favoritnya adalah manusia. Kenapa di tempat favoritnya manusia? Karena manusia bisa mengekspresikan gairahnya, amarahnya, pekerjaannya, keinginannya. Makanya di tempat paling favoritnya roh jahat, iblis, setan, dan semuanya yang dari iblis itu adalah manusia. Manusia adalah tempat favoritnya. Makanya kita ini orang harus dilayani pelepasan, itu diputuskan dari semua ikatan. Yang pernah dulu belajar ilmu, mungkin pernah belajar ilmu, percaya Feng Shui, Hong Shui, pernah di Kuepang, pernah diserahkan ke kelenteng, pernah ke dukun, pernah belajar ilmu-ilmu, segala macam ilmu, tenaga dalam, yoga, segala macam. Itu sebenarnya mereka mengundang setan masuk dalam dirinya dan dikuasain setan. Makanya kita harus mengalami kelahiran baru, baru dilayani pelepasan, diputuskan, dipatahkan semuanya ilmu dan ikatan perjanjian dengan roh jahat. Baru kita diperbarui setiap hari dengan firman. Tetapi setan yang pernah keluar dari dalam diri kita, yang kita diusir lewat pelayanan pelepasan tersebut, dia tetap klaim bahwa kita ini miliknya. Itu kan kurang ajar. Sudah diusir, kita ini jadi miliknya Yesus, tetap setan klaim bahwa kita tetap miliknya dia. Makanya kita tuh perlu dimateraikan dengan baptisan air. Baptisan air itu sebenarnya materai, membuktikan nih, dulu kita miliknya setan, setelah kita mengalami kelahiran baru, roh kita yang lama di tempat tinggal setan diberikan roh baru. Di Yeskiel dijelaskan 36 ayat 25 sampai 27 dijelaskan kita diberikan roh baru. Roh yang lama itu yang dulunya itu tempat tinggal setan, sekarang diberikan roh baru jadi tempat tinggalnya Roh Kudus. Diberikan hati yang baru jadi tempat tinggalnya Tuhan. Baru jiwa kita, pikiran, perkataan, apa yang kita pikir, perasaan kita, apa yang kita rasa, dan kemauan kita, apa yang kita mau ini disalibkan setiap hari melalui hidup benar dan bergaul dengan Tuhan. Baru perlahan-lahan Roh Kudus berkuasa menguasai hidup kita, bukan lagi manusia roh kita dikuasai oleh roh jahat, atau jiwa kita dikuasai oleh roh jahat, tetapi kita sepenuhnya dikendalikan oleh Tuhan. Dan ketika kita sudah mengalami kelahiran baru, kita memutuskan untuk dibaptis air. Kita deklarasi, kita lahir baru kan setan tidak ngerti. Tapi ketika kita dibaptis air, kita deklarasi sama setan, nih, lihat gua nih. Dulu gua ini milikmu, nih sekarang gua jadi milik Yesus. Gua sekarang mati, cemplungin air, ditenggelamin. Gua mati tenggelam bersama Yesus, dan gua sekarang muncul dari manusia baru. Setan gua tidak punya hak lagi. Itu adalah deklarasi. Baru kita dibaptis Roh Kudus, kita dimateraikan dengan Roh Kudus, dipenuhi dengan Roh Kudus. Baru kita memiliki otoritas dan kuasa untuk melawan semua pekerjaan setan. Jadi orang Kristen harus dipenuhi Roh Kudus, mengalami kepenuhan Roh Kudus setiap hari, bukan waktu pertama kali ditumbangin tangan dan kita mendapat karunia bahasa roh, bukan. Tapi pengalaman dipenuhi Roh Kudus adalah pengalaman setiap hari bersama Tuhan di kamar doamu. Makanya perlu sekali bergantung dengan Tuhan. Kalau kita ini tidak bergantung sama Tuhan, setan punya celah banyak untuk habisin kita, masuk dari kita. Dengarkan baik-baik. Setan selalu memata-matai, mengincar kita. Dia cari kelemahan kita untuk masuk lewat kelemahan kita. Kelemahan itu bukan tujuannya, kekuatan kita tujuannya. Kalau kita bisa masuk sah melalui dosa, melalui kepahitan, melalui hal yang najis di hadapan Tuhan, adalah pintu masuknya. Biasanya lewat apa? Kelemahanmu masing-masing. Apa itu kelemahanmu? Berbeda-beda. Saya punya kelemahan yang berbeda, mungkin Bapak punya kelemahan berbeda, Ibu punya kelemahan berbeda. Jadi kelemahan itu kita mesti jagain, kita proteksi, supaya Tuhan bentengi dengan baik, supaya tidak menjadi celahnya setan untuk masuk dan menggagain kita. Sehingga kehidupan kekristenan itu mengalami kemenangan setiap hari. Tidak terus terjebak dalam dosa yang sama, jatuh dalam dosa yang sama, terus berulang-ulangnya. Kita nggak akan mengalami kemenangan. Kita nggak akan tambah dipercayakan perkara-perkara besar. Apabila roh jahat keluar dari manusia setelah diusir, ia pun mengembara. Bayangin, dia mengembara. Bayangin, dia mengembara, berarti dia punya kaki, dia akan berpikir terus, dia berjalan terus,
ke tempat-tempat yang tandus untuk ngapain? Pengen istirahat, mencari perhentian. Tapi tidak mendapatkannya. Setan sebenarnya favoritnya adalah manusia untuk tempat dia berhenti, untuk rest. Baru dia manifestasikan pekerjaannya. Bapak Ibu, makanya tidak heran ya, selama hari-hari terakhir ini menjelang kedatangan Tuhan ini, orang yang semakin baik hidupnya akan semakin kudus, semakin dipakai Tuhan. Tapi orang jahat semakin jahat, manifestasi setan semakin giat sekali. Tidak heran hari-hari terakhir kalau kita nonton berita, nonton TV, banyak kejadian-kejadian sadis. Anak ibu membuang anaknya, membuang bayinya, aborsi, pembunuhan, hal-hal yang tidak masuk akal yang terjadi. Pembunuhan, bunuh diri. Karena setan tahu waktunya sudah dekat. Makanya dia bekerja lebih giat lagi. Manifestasinya semakin gila. Makanya ada orang-orang yang semakin jahat, semakin culas. Sangat mengerikan sekali. Tujuannya dia ingin balik ke tempat yang lama lagi. Supaya apa? Istirahat. Bayangin. Tetapi ia tidak mendapatkannya. Karena setiap daerah itu memiliki roh teritorial. Jadi dia nggak akan dapat tempat istirahatnya. Solusinya ngapain nih? Lalu ia berkata, aku akan kembali. Lalu ia berkata, kalau setan berkata berarti setan itu punya mulut untuk ngomong. Makanya tidak heran ada orang yang mulutnya itu dikuasain setan. Jadi perkataannya itu bukan perkataan kebenaran firman Tuhan, ini perkataan untuk nyakitin, untuk memfitnah, menuduh, bikin orang jatuh dalam dosa. Pokoknya kerjaan itu sebenarnya manifestasi dari pekerjaan setan. Aku akan kembali ke rumah yang telah kutinggalkan itu. Berarti dia punya ingatan nih. Setan setelah diusir, dia mengembara. Dia punya kaki untuk jalan, cari tempat yang mana untuk aku bisa istirahat. Tetapi tidak mendapatkannya, dia berpikir kembali. Dia punya ingatan. Kan aku dulu pernah diusir, aku pingin balik lagi. Yang telah kutinggalkan itu. Maka pergilah ia mendapati rumah itu kosong. Berarti nggak ada penghuni lain. Rumahnya kosong. Bersih, tersapu, dan rapi teratur. Ini orang yang hidupnya benar di hadapan Tuhan. Hatinya itu bersih, tersapu, dan rapi teratur. Tertata baik. Orang-orang yang hidupnya nindak di dalam Tuhan tuh hatinya itu berantakan. Kacau, hati saya berantakan, hati saya hancur. Berapa kali orang sering ngomong begitu. Ya memang apa, hatinya nggak rapi, bersih, tersapu, dan teratur. Berantakan, kacau. Kenapa? Karena tidak dikontrol dengan baik, tidak ditata dengan baik. Yang nata hati kita itu sebenarnya apa? Kebenaran firman Tuhan. Makanya setiap orang setiap hari harus belajar dengerin firman, belajar firman. Kalau Bapak Ibu nih membaca firman tambah hari tambah ngantuk, dengarkan khotbah saya aja. Saya tiap hari ngajar firman Tuhan. Saya setiap hari tabur kebenaran firman Tuhan. Dengerin aja. Pasti dapat berkat di dalamnya. Baca buku rohani, dengerin khotbah-khotbah pendeta lain. Kan banyak tuh. Bapak Ibu dengan klik channel YouTube banyak khotbah pendeta. Yang membangun yang mana? Pilih dengerin. Itu membangun manusia kita. Itu firman yang kita dengarkan tadi itu menata. Dulunya berantakan, kepahitan, luka batin, masa lalu itu perlahan ditata rapi oleh firman Tuhan. Hatinya yang berantakan tadi pelan-pelan dibereskan, disapu bersih dari kotoran, dari kepahitan, benci, dendam, disapu bersih. Terus setiap hari dengan firman. Dan teratur, tertata rapi, hidupnya teratur, ngomongnya, sikapnya, kelakuannya itu teratur. Lalu dia nggak terima nih, akhirnya apa? Lalu ia keluar mengajak 7 roh lain yang lebih jahat daripadanya. Mereka masuk dan berdiam di situ. Bayangin, dia nggak terima ketika didapatin rumahnya yang lama ini bersih teratur. Dia nggak bisa masuk, akhirnya dibawa temannya 7 roh yang lebih jahat lagi untuk masuk ke tempat itu. Jadi Bapak Ibu, kita itu meski benar-benar menjaga hati kita itu dengan baik. Makanya ada orang yang dia kan orang Kristen, dia kan sudah bertobat, dia kok pelayanan, dia kan pendeta. Setelah dia jatuh dalam dosa dan ditolak lingkungan sekitarnya, dan nggak ada yang mendukung untuk melayani dia untuk bangkit, dia biasanya lebih jahat. Makanya ada orang percaya, orang Kristen itu kalau udah jahat, jahatnya tambah jahat. Kenapa? Dia tidak hanya dirasuk 1 setan, dirasuk 8 setan. Karena setan yang pertama diusir keluar, dia ngajak 7 roh jahat yang lebih jahat daripada dia untuk masukin tempat itu. Dia klaim, kita ini tetap diklaim
jadi miliknya setan. Kurang ajarnya situ. Kurang ajarnya itu di situ loh. Setan itu tidak tahu diri. Dia itu tetap klaim bahwa kita ini miliknya dia, bahwa sebenarnya kita adalah miliknya Tuhan. Kita sudah lahir baru, tapi dia tetap di pandangannya dia diklaim kita ini tetap rumahnya dia, tetap miliknya dia. Makanya dia selalu cari celah, dicari kelemahan untuk masuk di dalam diri kita. Hati-hati Bapak Ibu. Bapak Ibu punya kelemahan apa? Jangan sampai kelemahan tersebut itu menghancurkan rencana Tuhan. Saya pernah bahas ini. Jadi kelemahan-kelemahan yang kita anggap sepele itu harus dibereskan di hadapan Tuhan. Saya nggak tahu kelemahan Bapak Ibu. Atau mungkin pikirannya cabul, pikirannya porno, mudah tersinggung, mudah marah, jengkel, gampang, susah mengampuni, suka bohong, suka nipu, tidak jujur. Semua perbuatan-perbuatan yang keji di hadapan Tuhan itu menjadi celah setan untuk masuk dalam diri kita. Dan secara legal, setan itu masuk dalam diri orang percaya itu secara legal. Karena Pak, buka celah. Alkitab mengatakan barang siapa mendobrak tembok, dia akan dipakut ular. Kita pernah bahas itu. Di Amsal 26 ayat yang kedua, kutuk tanpa alasan tidak akan kena. Selalu ada alasannya kutuk itu datang. Kutuk kan datangnya dari setan. Bayangin, Bapak Ibu. Jadi ada alasan yang sah setan bisa tuduh kita di hadapan Tuhan. Dan setan mainnya itu legal di hadapan Tuhan. Makanya jagain hidup kita itu dengan baik-baik. Bangun hubungan baik-baik. Jangan sampai setan berkuasa, menguasai diri kita. Lalu ia keluar mengajak 7 roh lain yang lebih jahat daripadanya, dan mereka masuk dan berdiam di situ. Bayangin, di rumahnya udah disapu bersih, ternyata dia mau ngajak temannya lagi 7 yang roh jahat yang lebih jahat lagi. Mereka masuk berdiam situ, maka akhirnya keadaan orang itu lebih buruk daripada keadaan semula. Demikian juga akan berlaku atas angkatan yang jahat ini. Jangan sampai kita jadi orang percaya buka celah untuk setan bisa menggagahi, menghancurkan kita. Kita harus memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan. Saya ngomong berkali-kali, kita harus memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan. Jangan sampai kita ini didapatin benar-benar banyak celah untuk kita digagahin setan. Salah satu kekuatan yang mampu menghancurkan semua pekerjaan setan dalam diri kita adalah roh Tuhan. Hanya Roh Kudus. Miliki pergaulan dengan Tuhan. Jangan sampai kita ini hidup sudah bertahun-tahun tidak mengalami kemenangan. Terus haba-haba blur terus ngadepin masalah kegagalan. Makanya kita harus cek dulu nih, karakter kita itu harus diperbaiki setiap hari. Karakter kita harus dibangun dengan kebenaran firman Tuhan setiap hari. Bangun hubunganmu dengan Tuhan. Berkali-kali saya ngomong, kekristenan itu bukan minggu ke gereja. Kekristenan itu waktu kita setiap hari hidupin firman tuh, praktek firman tuh. Ketika kita ini menghadapi masalah buruk, diperlakuan buruk orang lain, menghadapi masalah tekanan, himpitan, masalah yang ada, fokus kita adalah Tuhan, bukan masalahnya. Kalau kita fokus masalahnya, kita babak belur. Akhirnya setan mengambil banyak kelemahan. Ya, kemarin kita juga bahas tentang bagaimana menyelesaikan masalah keluarga. Ketika kita ribut dengan orang atau ribut dengan pasangan, cepat diberesin supaya iblis tidak mengambil celah keuntungan. Sebab tujuannya setan selalu masuk melalui kehidupan keluarga orang Kristen, orang percaya, melalui kelemahan-kelemahan, melalui celah-celah yang ada. Kita harus proteksi ini. Setiap hari ini kita harus mengalami kemenangan yang ada. Omongan kita, perkataan kita itu jangan sampai menjadi pintu masuknya setan. Perbuatan kita, kelakuan kita, niat hati kita ini dijagain dengan baik. Kita harus didapati menjadi orang yang tulus dan berkenan di hadapan Tuhan. Setan itu masuknya tidak terang-terangan. Dia selalu pakai tipu daya. Dan tipu daya itu seakan-akan benar. Ternyata ujungnya itu salah. Seperti malaikat maut, seperti iblis yang menyamar menjadi malaikat terang. Seperti malaikat maut yang menyamar menjadi malaikat Tuhan. Ujungnya untuk jebak dan jerat kita. Kelihatannya baik di depan, ujungnya itu yang jahat. Bisa saja setiap orang itu mengalami masalah yang berbeda-beda, pencobaan yang berbeda-beda, kelemahan yang berbeda-beda, tapi fokus kita harus tetap Tuhan, tetap Yesus. Jadi hidup kita mengalami kemenangan setiap hari. Saya berdoa Bapak Ibu mengalami kemenangan setiap hari. Jagain hatimu dengan baik. Jangan mau ditipu setan.
Harusnya yang berkuasa adalah Tuhan dalam diri kita. Makanya kenapa orang itu jahat itu. Coba cek saja hidupnya, kelakuannya, apa dipenuhi roh Tuhan atau tidak. Karena setan pingin manifestasi kepada orang supaya dimanifestasikan pekerjaannya di muka bumi. Perkataannya, perbuatannya dimanifestasikan melalui orang itu. Kan setan bentuknya roh, dia butuh tempat untuk istirahat, untuk bisa menyusun rencana, menyusun strategi. Dia akan luar biasa sekali. Setan itu powerful sekali loh. Kalau kita nggak memiliki kekuatan Tuhan, kita itu akan bawa belur, dihajar terus. Banyak sekali kan orang yang hidupnya bawa belur, dihancurin setan begitu rupa, karena buka celah. Tapi dengerin baik-baik, sekali ada perlindungan darah anak domba Allah menudungin kita, mantra, tenung, sihir, setan tidak berani menyentuh. Saya berkali-kali melayani pelepasan, udah lama, sekitar sebelum COVID, saya disuruh memberkatin salah satu jemaat karena dia punya usaha baru, punya perusahaan baru, karena dia nyewa ruko. Saya disuruh berkatin rukonya. Ternyata karena ruko itu pernah jadi bekas dipakai yang nggak bener lah, jadi dia bikin kantor baru di situ, jadi dan beberapa gudang di situ. Jadi saya beresin, saya doain, dan saya ngobrol-ngobrol dengan pemiliknya. Waktu saya ngobrol dengan pemiliknya, ternyata dia nggak lama manifestasi, nggak tahan dengan hadirat Tuhan. Akhirnya malamnya, karena saya meski bekerja, dan malamnya saya datang ke rumahnya bersama istri saya. Baru saya masuk ke rumahnya saja, dia udah cerit-ceritan. Bapak Ibu, setan itu tahu bahwa kita ini diurapin Tuhan. Setan ngerti kalau kita ini orang diurapin Tuhan, kalau hidupnya benar loh, hidupnya bergaul dengan Tuhan. Datang saja, setan udah tahu bahwa kita ini adalah orang yang dipakai Tuhan, manifestasi. Akhirnya kita usir, beres sampai hari ini. Makanya kalau kita ini ingin berkemenangan dari semua pekerjaan setan, dari semua rencana setan, kita harus bergaul dengan Tuhan. Semakin kita bergaul dengan Tuhan, setan akan dekat saja udah ngerasain hadir Tuhan diri kita. Setan masuk ke seseorang pengen manifestasikan pekerjaan dan ide-idenya. Tapi Roh Kudus memenuhi hidup kita. Kita memiliki pergaulan dengan Roh Kudus. Kita dipenuhi Roh Kudus pun setiap hari Tuhan ingin manifestasikan pekerjaannya juga melalui kita. Yang jadi pilihannya, hidup kita ini menjadi manifestasi pekerjaannya Tuhan, kepanjangan tangan Tuhan, atau menjadi manifestasi pekerjaan setan. Itu pilihan hidupmu. Dan saya percaya, pilih hidup benar di hadapan Tuhan, dan hidup kita menjadi berkat bagi banyak orang. Kalau kita memiliki pergaulan dengan Tuhan, setan akan jauh daripadamu. Bahkan hidupmu akan dipakai Tuhan secara luar biasa. Bukankah ada ayatnya? Tanda-tanda ini akan menyertai orang percaya. Mereka akan tumbang tangan atas orang sakit disembuhkan. Mereka akan mengusir setan-setan atas namaku. Jadi ada otoritas dan kuasanya. Jaga dan proteksi kelemahanmu dengan baik. Jangan sampai menjadi celah setan. Amin. God bless you.